Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, terutama yang selalu menantikan video-video terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Karena alhamdulillah ya, channel ini hampir sudah lebih dari 300.000 dan mendekati 320.000 ya, 320.000 subscriber, berkat dari supportan dan dukungan semangat dari teman-teman semua ini, sehingga saya sampai detik ini tidak pernah kehilangan semangat dan pembahasan satupun untuk memberikan motivasi semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini masih terjerat di pinjaman online, gagal bayar, baru telat, jatuh tempo, ini segala macam, pokoknya yang menyangkut urusan pinjaman online. Mudah-mudahan channel Solusi Hutang bisa selalu memberikan semangat dan pemikiran yang positif buat Anda semuanya, terutama yang masih ketakutan dan stres ya. Oke. Ini cukup menarik judul kita hari ini, yaitu cara menyelesaikan hutang pinjol ya jika nggak ada uang. Ya, kenapa saya ambil judul ini? Banyak yang menyatakan saya masih ingin menyelesaikannya bang, saya masih ingin untuk membayar hutang saya, tapi saya tidak ada uang. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya bang? Ya, dia ingin juga menyelesaikannya, tapi dia nggak ada uang, dan dia bertanya kepada saya, bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Dan saya ambil judulnya hari ini, cara menyelesaikan hutang pinjol jika tidak ada uang. Ya, bisakah ini? Di sini banyak banget ya. Itu mungkin karena saya bilangin, jujur dong pada diri kita sendiri, terbuka dong pada diri kita sendiri. Apa sih yang mau kita takutin? Toh kita juga tidak ada uang, tidak ada pemasukan, ya, tidak bisa bekerja lagi. Jujur aja semuanya, saking ingin jujurnya kepada saya, saking ingin terbukanya kepada saya, sehingga dia menyatakan, bang, bagaimana sih bang caranya kita menyelesaikan hutang online, ya, hutang dipinjol jika tidak ada uang. Ya, karena dia bilang gitu, karena dia ingin menyelesaikannya, tapi sayang banget saat ini dia tidak punya uang, dia sudah tidak punya pekerjaan lagi, dia sudah di PHK, dan berbagai macam lagi alasan yang dilontarkan oleh teman-teman semuanya tentang gagal bayar pinjol. Ya, dan saya sampaikan di sini, ini mungkin nggak ya kira-kira? Ya, dia ingin tahu cara menyelesaikan pinjol, tapi dia tidak punya uang. Ya, sebenarnya bisa juga kalau kita ingin menyelesaikannya, bisa. Ya, tapi ini satu-satu ini. Ya, satu-satunya gimana bang? Kita yang pertama, kita sudah ngutang ini, ya, otomatis kita harus bayar lengkap bunga plus denda, ya. Dan kalau kita pengen enak, kita bayar rugi uang, kita bayar pokoknya, kita bayar bunganya, kita bayar dendanya. Itu mengambil jalan amannya. Kalau jalan yang penuh resikonya, ya udah, tutup akses Anda, tutup telepon, tutup WA, tutup SMS. Beresiko nggak bang? Sejauh ini tidak ada resikonya, ya. Walaupun di luar sana DC masih membilangin, kami kalau menemukan kepalsuan dari data Anda, kami akan proses. Itu kan cuman ucapan si DC-nya yang sudah stres banget, ya. Tapi kalau Anda berharapnya, misalnya nih, tidak mempunyai uang dan Anda berharap untuk bisa selesai, dan Anda aman-aman aja, data tidak disebar, Anda tidak ditelepon, ini mustahil. Ya, mustahil banget. Jadi Anda itu sedang mengharapkan bintang jatuh. Itu entah kapan, entah di nasib Anda, entah tidak, kita nggak tahu. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya bertanya kepada saya, bagaimana bang cara menyelesaikan hutang pinjol jika tidak ada uang? Mustahil. Atau tidur Anda terlalu miring, ya, atau Anda ketidurannya terlalu lama, Anda bermimpi terlalu jauh, misalnya gitu ya. Ditambah lagi sudah tidak punya uang, sudah tidak bayar pinjol, data dia tidak disebar, orang sekitar tidak ditelepon, pokoknya SMS tidak masuk, telepon tidak ada, ini tambah mustahil lagi.
Ya, berarti tidur Anda kelamaan itu. Kapan Anda mau bangunnya kalau tidur Anda selalu kelamaan atau tidur Anda terlalu miring? Ya, jadi mustahil. Kita itu satu-satu. Jika kita mampu bayar pinjol, selesaikan. Ya, kita bayar pokoknya, kita bayar bunganya, kita bayar dendanya, kita rugi uang. Ya, tapi data Anda aman. Ya, dan ada juga indikasi kemungkinan. Ya, ini banyak juga ini. Orang yang sudah melakukan pembayaran, sudah melengkapi bunga dan denda, tapi juga tetap ditagih. Ya, ada juga sebagian kecil masalah juga seperti itu. Ada juga mereka sudah bayar ini semuanya, tiba-tiba data mereka digunakan oleh pihak lain. Ya, ada juga seperti itu. Pokoknya berbagai macam versi yang akan keluar. Ya, tapi kalau Anda mau amannya, ya kita harus rugi uang. Ya, rugi uang bukan segi perpanjang atau mencicil, tapi selesaikan plus bunga dan dendanya. Itu kita rugi uang. Tapi kalau kita rugi diri sendiri, misalnya kita rugi dari diri sendiri ini, misalnya kita harus menahan malu. Ya, menahan malu ini nggak begitu lama kok. Palingan cuma 1 minggu atau 2 minggu. Tapi yang menjadi PR terbesar itu adalah pemikiran dan hati dari orang-orang yang gagal bayar pinjol ini, sehingga tidak sinkron. Ya, dia selalu bertanya, sampai berapa lama ini saya harus diteror, sampai berapa lama ini data saya harus disebar. Nah, ini yang jadi kendala. Ya, tapi sejauh ini biasanya tingkat yang paling parah itu hari ini jatuh tempo sampai 1 minggu atau 2 minggu. Itu tingkat yang paling parah dari sebar data, teroran, ancaman. Ya, kalau misalnya Anda takut akan hal itu, ya kita ambil jalan alternatifnya. Kita tutup akses untuk komunikasi kita dengan para debt collector. Ya, aksesnya di mana, Bang? Aksesnya otomatis di smartphone kita. Ya, bagaimana, Bang, dengan orang sekitar? Selamatin dulu diri kita, baru kita bisa menyelamatkan orang sekitar. Sementara hari ini diri Anda aja tidak bisa Anda selamatkan, Anda malah mikirin orang sekitar. Mikirin teman lah, mikirin orang tua, mikirin kerabat, orang terdekat, mertua, ini segala. Pikirin diri Anda dulu. Ya. Selamatkan diri Anda dulu, baru Anda bisa menghadapi orang lain itu. Tapi kalau diri Anda aja sudah ngawur, ini segala macam, kayak mana Anda mau mengatasi orang sekitar yang akan membom Anda dengan ratusan pertanyaan nantinya? Ya. Makanya selamatkan diri kita dulu. Fokuskan pikiran kita dulu. Kayak mana memfokuskannya, Bang? Tutup aksesnya. Ya. Selagi Anda masih melihat smartphone, selagi Anda masih melihat WA, selagi Anda masih melihat SMS dan email, pikiran Anda tidak akan tenang. Ya. Tapi kalau hanya sebatas, ini sebatas nih ya, sebatas laporan dari teman, laporan dari keluarga, ada yang nelpon lagi ini segala macam, mungkin sesaat itu aja. Ya. Lewat dari orang yang melaporkan itu, penyakit Anda sudah hilang. Tapi kalau dari smartphone, Anda bisa fobia sampai bisa takut melihat handphone Anda sendiri. Ya, ini kalau teman-teman semuanya, cara menyelesaikan pinjol jika tidak ada uang, putus komunikasi paling utama. Ya, dan pelan-pelan Anda bisa berusaha, Anda bisa mengumpulkan uang, Anda bisa mencari uang. Nanti insya Allah ya, yang setiap manusia ini dilahirkan oleh seorang ibu, mempunyai perasaan dan mempunyai sebuah kejujuran di dalam diri mereka, dan suatu saat Anda mempunyai rezeki yang lebih, selesaikanlah hutang Anda satu persatu. Ya, tapi hari ini cara menyelesaikan pinjol jika tidak ada uang, ya seperti tadi, putus komunikasinya lebih dahulu. Ya. Tapi kalau Anda berharapnya dengan Anda memutus komunikasi hutang Anda telah selesai semuanya dan lunas, itu mustahil. Ya. Tapi pemutusan ini mengatasi supaya tingkat kepanikan yang ada di dalam diri kita itu bisa berkurang. Kita paniknya tidak terlalu berlebihan dan tidak begitu menyiksa pemikiran kita gitu loh. Ya, minimal kalau kita sudah tidak melihat lagi ancaman dari smartphone, dari WA, dari telepon, insya Allah saya yakin semuanya pemikirannya pasti tenang. Ya, tapi kalau Anda berharapnya cara menyelesaikan tentang pinjol, saya tidak ada uang, habis itu Anda tidak dihubungi, nomor Anda tetap, data tidak disebar, itu mustahil. Ya, kita itu harus salah satu. Kalau kita mampu membayar, kita pasti akan rugi karena kita harus bayar denda dan bunganya. Ya, kita akan dirugikan oleh uang. Ya, habis itu kalau kita tidak mampu bayar, ya
kita juga terima resikonya. Mau data kita disebar, mau orang sekitar kita ditelepon, ya itu salah satu resiko yang harus kita tempuh. Yang penting kita jujur, dan kita sudah tahu, dan sebelum kita melangkah itu kan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Inilah saya, karena segala sesuatu yang terjadi ini karena kesalahan dan kecerobohan saya dan kebodohan saya. Mudah-mudahan kebodohan dan kecerobohan saya ini saya jadikan sebuah pengalaman untuk saya ke depannya. Kayak gitu caranya kita harus jujur dengan diri sendiri. Cuman itu aja. Kalau teman-teman berharapnya tadi itu cara menyelesaikan hutang pinjol jika tidak ada uang, terus teman-teman mendapatkan misalnya data tidak disebar, hutang telah selesai, kita tidak perlu bayar uang, itu mustahil ya. Tapi kita ambil jalan alternatifnya, kita pilih salah satunya. Ya, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, kita harus rugi uang, kita bayar pokoknya plus bunga dan plus denda, itu rugi uang. Ya, habis itu kita terima resiko yang sebaliknya. Kalau memang kita tidak mempunyai uang, ya data kita mau disebar, orang sekitar mau ditelepon, kita lantang nerima hal itu. Ya, tapi Anda tidak akan diproses ke hukum. Juga Anda jangan terlalu takut nanti aset Anda ditarik nih segala macam, nggak perlu itu dijadikan bahan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Ini kejam ini. Karena Anda sendiri yang menakut-nakuti diri Anda gitu loh. Ya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka pikiran kembali buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini panik-panik banget ya. Nggak perlu dipusing-pusingin. Karena segala sesuatu ini atas kecerobohan kita dan atas kebodohan